Gaji cuma 4 juta bisa beli rumah? Bisa, tapi mungkin bukan rumah yang lu bayangin nih. Bukan rumah dengan 2 lantai, dengan garasi dan kolam renang di belakang. Tapi tetap rumah, tetap punya, tetap aman. Jadi masalahnya bukan di uang nih, tapi di mindset. Hari ini kita akan bahas bagaimana punya rumah dengan gaji kecil, tanpa ikut MLM atau jual ginjal. Kita harus bicara. Part 1, masalahnya bukan uang, tapi mindset. Banyak dari kita yang kejebak di pola pikir nih, kalau punya rumah itu sama dengan punya rumah di klaster elit. Jadi kalau belum bisa punya rumah seperti itu, artinya gagal. Padahal itu cuma ilusi. Karena tiap hari kita dicekoki iklan nih, konten dan postingan dari orang-orang lain. Jadi kita harus lihat, wih rumahnya keren-keren loh, rumahnya ada kolam renang loh. Sampai akhirnya kita lupa realita nih, kalau itu cuman ya konten aja. Atau di sisi lain mungkin kita lihat nih, wih harga rumah udah pada mahal nih, udah nggak terjangkau. Jadi kita akhirnya menyerah. Padahal sebenarnya solusi itu ada kalau kita berani ubah cara pikir kita. Jadi bukan kita pikir gimana caranya bisa punya rumah seperti mereka, tapi gimana caranya kita bisa mulai sekarang. Part 2, 3 mindset yang bikin kita gagal punya rumah sekarang. Yang pertama, mindset rumah impian. Jadi kalau misalnya kita mau langsung rumahnya yang bagus, yang keren, mau langsung rumah yang besar. Padahal sebenarnya kita harus sadar nih, kalau rumah pertama itu bukan tujuan akhir, tapi batu loncatan aja. Jadi kalau misalnya kita benar-benar dari awal mau langsung rumah impian kita, ya akhirnya kita nggak mulai-mulai. Dan yang kedua, mindset hitam putih. Jadi ketika kita lihat nih harga rumah 1 miliar, kita langsung mikir, wah nggak mungkin lah bisa punya rumah segini. Akhirnya kita langsung nyerah. Padahal sebenarnya kan ada banyak opsi di tengah-tengahnya. Jadi mulai dari rumah subsidi, atau rumah second, atau misalnya memang kita kontrak aja nih jangka panjang. Atau misalnya kita co-ownership, atau kita staircasing ownership. Jadi banyak banget nih skema-skema yang bisa kita pertimbangkan sebenarnya. Nggak harus kita nyicil beli rumah aja. Atau kita nggak harus beli rumahnya di sini juga. Kita bisa cari yang di luar kota. Atau bahkan di pinggiran yang nggak jelas di mana. Yang siapa tahu harganya bisa lebih murah nih. Jadi ketika pikiran kita cuma mikir 2 ya. Antara beli rumah mewah atau tidak sama sekali. Itu jebakan. Dan yang perangkap ketiga, itu mindset menunggu waktu tepat. Jadi nanti aja deh tunggu nikah. Atau nanti aja deh tunggu gaji naik. Jadi ketika kita menunggu-nunggu terus nih, nunggu waktu yang tepat, itu gak akan pernah datang. Jadi kita gak akan pernah mulai-mulai juga nih. Padahal kalau kita mulai sekarang juga nih, walaupun kecil ya, kita punya leverage waktu nih jadinya. Dan harga rumah itu juga gak bakal nungguin kita terus. Part 3, strategi nyata punya rumah walaupun gaji kecil. Langkah 1, kita harus redefinisi dulu nih, punya rumah itu seperti apa. Jadi jangan langsung ngejar rumah yang bagus dulu, mungkin kita harus kejar dulu apa yang bisa kita raih sekarang. Jadi mungkin bisa mulai dulu ya dari cari rumah yang subsidi pemerintah, yang program FLPP. Jadi ini gue ngerti nih, memang untuk dapetin program ini gak mudah juga. Karena slotnya terbatas. Tapi justru itu kita harus berjuang jadinya. Jadi kita harus pantengin terus nih. Cari terus program-program mana yang ada subsidi. Selanjutnya, kita juga bisa pertimbangkan cari rumah yang second nih. Cari rumah yang memang sudah agak tua jadinya. Malah kita sengaja cari rumah yang gak begitu bagus malah. Karena di situ kan harganya jadi lebih murah. Dan di sana kita bisa mulai pelan-pelan fokus renovasi aja jadinya. Jadi gak apa-apa di awal kita terima agak jelek aja. Cari yang agak butut. Nanti kita perbaiki pelan-pelan. Malah gak, kalau misalnya kita niat gak usah cari tukang. Kita perbaiki sendiri aja udah. Pakai palu gitu. Dan selanjutnya mungkin aja kita lihat sekarang ini harga rumah udah pada gak ngotak nih. Udah mahal sekali. Tapi coba pertimbangkan dulu deh. Jangan-jangan selama ini kita cari di daerah yang memang mahal-mahal nih. Karena kita cari yang deket tempat kerja, deket keluarga, deket sama temen. Coba kita cari memang bener-bener yang di luar. Jadi coba cari yang luar kota, di pinggiran banget. Atau bahkan perjalanan 2 jam nih. Jadi walaupun memang perjalanannya jauh, tapi kan kita tetap bisa punya rumah jadinya. Kembali lagi ya ke teman-teman sendiri. Jadi coba deh, kalian lebih suka perjalanan jauh punya rumah atau nggak punya rumah nih. Jadi itu tentukan sendiri. Atau sebenarnya bisa juga nih nggak usah terlalu terpaku sama harus punya rumah. Mungkin kita bisa pertimbangkan untuk kontrak atau ngekos aja yang jangka panjang. Jadi langsung pertimbangkan ngekos 50 tahun. Itu kan sama aja kayak punya rumah jadinya.
Jadi kalau misalnya seperti itu juga misalnya mau pindah, mungkin kita bisa over kontrak aja jadinya. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita punya properti kan. Dan selanjutnya juga kita bisa pertimbangkan untuk co-ownership dengan pasangan atau keluarga nih. Jadi artinya kita untuk beli rumahnya, kita itu nombok patungan nih sama teman orang-orang terdekat kita. Ya cuman di sini yang penting kita harus buat jelas juga nih syarat dan ketentuannya gimana. Apakah mungkin nanti setelah kita meninggal itu haknya jadi milik keluarga kita misalnya seperti itu. Jadi daripada kita kejar rumah besar tapi gagal total, mending kita kejar rumah yang kecil dulu tapi pasti. Dan ini juga bukan akhir nih, karena kita kan bisa aja pindah nanti atau rumah yang sekarang ini kita sewakan nantinya. Jadi nggak masalah. Dan yang selanjutnya nih, coba kita simulasikan aja ya. Misalnya kita punya gaji 4 juta sekarang. Jadi maksudnya kita ya gaya hidup sederhana aja lah. Misalnya dengan 3 juta ya kita hidup. Itu kan kita masih ada kelebihan 1 juta. 1 juta itu kalau kita konsisten tabung 1 juta setiap bulan selama 4 tahun. Itu sudah 48 juta nih. Itu udah cukup buat DP rumah subsidi. Jadi kemarin gue sempet browsing Instagram ya. Ini gue liat sebenarnya ada nih rumah yang daerah Tangerang ya. Bukan di Tangerang ya, tapi di ujung. Sebenarnya ada nih rumah subsidi yang harganya cuman 185 jutaan aja nih. Dan cicilannya malah mulai 1,2 jutaan per bulan. Dan DP-nya bisa 5%-nya aja. Jadi sebenarnya rumah yang masih terjangkau itu masih ada gitu loh. Kalau kita memang mau cari yang agak jauh. Jadi memang rumah itu ada nih. Rumah yang terjangkau itu ada. Tinggal kita niat nyarinya aja. Dan nyarinya jangan di daerah-daerah yang mahal lah. Cari daerah-daerah yang agak ujung, luar kota memang. Dan sebenarnya ya kuncinya di sini itu bukan cuman buat ngirit-ngirit aja nih. Jadi jangan cuman potong-potong pengeluaran, ya itu penting. Tapi di sini yang lebih penting lagi, cari cara gimana kita bisa menambah penghasilan kita. Jadi misalnya yang paling gampang ya abis pulang kerja kita ngegojek lah. Atau misalnya kita bisa kerja freelance lain. Misalnya kita bisa desain, bisa ngedit video, bisa menulis. Atau misalnya dropshipping aja. Jadi ada kerja sampingan lain. Jadi pokoknya kita harus banyak banget nih. Apalagi di zaman internet ini ya. Banyak banget kerja sampingan yang bisa kita lakukan. Jadi setelah kita pulang kerja ya luangkanlah 1-2 jam buat kerja lagi. Dan ya gue ngerti nih, memang abis pulang kerja itu kan ya capek banget. Maunya refreshing, maunya nongkrong. Tapi memang kalau untuk punya rumah itu ya, kalau misalnya memang kita benar-benar serius ingin punya rumah. Ya disinilah kita diuji memang. Kita harus mau nih untuk meluangkan waktu. Memang berat. Dan yang selanjutnya penting bagi kita juga buat mengerti psikologi uang nih. Jadi yang pertama ya, itu kita harus beri nama juga kepada uang kita. Jadi jangan cuman nabung 1 juta per bulan. Itu sulit nih, nanti kita jadi tergoda buat pakai uang itu. Mending kita kasih nama 1 juta ini untuk rumah. Jadi kita bener-bener pasang fotonya aja. Jadi 1 juta ini kita demi rumah yang ini. Jadi kita sudah ada gambarannya. Jadi setiap kali kita menabung, kita lebih rela. Selanjutnya juga kalau kita mau beli barang, kita juga harus rela untuk menunda dulu nih. Jadi bukannya batal, tapi menunda. Jadi kalau kita buat standarnya aja lah. Misalnya pengeluaran di atas 500 ribu, kita harus tunggu seminggu dulu. Pengeluaran di atas 1 juta, tunggu 1 bulan dulu. Kita buat aja peraturan-peraturan seperti itu. Karena biasanya keinginan itu kan cuma sesaat aja. Jadi ketika kita sudah menunggu, itu bisa menurunkan keinginan kita nih. Karena bisa jadi kita tunggu sebulan, sudah nggak pengen beli. Kita jadi sadar lagi nih, kita memang fokus ke tujuan kita buat beli rumah. Dan di sini yang paling penting, kita harus bisa bandingkan diri kita juga. Jangan sama orang lain. Jangan lihat orang-orang yang sudah lebih sukses, yang sudah punya rumah, yang sudah KPR. Jadi kita lihat diri kita sama diri kita aja yang hari sebelumnya. Diri kita yang tahun lalu. Itu kita pasti lebih terpacu jadinya. Kita bisa lebih bersyukur juga lah sama progres yang sudah kita buat. Tapi jangan buru-buru ambil KPR dulu nih, karena ada beberapa hal yang bisa jadi batu sandungan. Ini checklist yang harus kita pertimbangkan nih sebelum ambil keputusan besar. Yang pertama, itu kita harus siapkan dulu yang namanya dana darurat. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba amit-amit ya, kita kena PHK misalnya, kehilangan pekerjaan. Ya kita kalau udah keburu ngambil KPR kan ya bubar dong, langsung batal semuanya. Tapi kalau kita punya dana darurat nih, biasanya 3-6 bulan, itu kalau terjadi apa-apa, ya kita bisa lebih tenang. Rencana kita tetap jalan nih, kita bisa ada waktu buat cari kerjaan baru.
Selanjutnya kita juga harus perhatikan biaya tersembunyi nih. Jadi ketika kita ngambil rumah kan kita udah hitung, wah ya ini 200 juta nih rumahnya. Jadi jangan cuman sediain 200 juta aja. Karena biasanya selain itu ada biaya-biaya lainnya. Contohnya biaya notaris, bayar pajaknya lah, terus atau administrasi dan biaya asuransi dan sebagainya. Jadi itu biasanya bisa jadi 10% dari total rumahnya. Jadi misalnya 200 juta, jadi mungkin kita siapin 220 juta lah. Selanjutnya, ini kita juga harus cek lokasi sekitarnya. Jadi jangan cuma lihat, wih rumahnya bagus ya, tapi ternyata di sebelahnya kumpulan geng bermotor, misalnya kayak gitu. Itu kan jadi nggak tenang juga. Atau misalnya di sisi lain kita malah lihat rumahnya biasa-biasa aja, tapi sebenarnya ada pembangunan jalan tol di dekat sana. Ini bisa jadi poin plus banget nih yang bisa kita pertimbangkan. Karena nantinya kan ke depannya harga properti di sini akan naik jadinya. Jadi kita harus pertimbangkan juga lingkungannya. Jadi jangan cuma sekedar lihat rumahnya nih di vakum seperti itu aja. Jadi punya rumah dengan gaji kecil itu mungkin. Tapi hanya kalau kita berani ubah gaya pikir kita nih. Kita ubah mindset. Rumah itu bukan soal gaya. Tapi soal stabilitas. Soal keamanan. Soal langkah pertama. Jadi kalau kita bisa mulai dari sekarang, walaupun dengan langkah kecil ya, dan strategi jangka panjang, rumah itu bukan cuman soal impian, tapi soal target. Jadi kalau dari teman-teman punya strategi lainnya nih yang menarik untuk cara beli rumah pertama, atau ada pengalaman menarik lainnya, ayo share di kolom komentar ya. Karena siapa tahu kalian bisa bantu kita semua nih yang lagi struggling dengan hal ini. Atau punya teman juga yang lagi struggling dengan hal ini, ayo share videonya ya, agar kita bisa berbagi juga. Kalau lu suka dengan video-video seperti ini tentang mindset keuangan, kita sebelumnya ada buat video juga mengenai mindset uang yang paling sering kita salah nih di usia 20-an. Kalau misalnya lu tertarik mengenai hal itu, ayo cek videonya ya. Karena masih banyak banget yang harus kita bicarakan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.